semua, welcome back. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back Spend Life Lovers. Hari ini tepat banget, udah 1,5 bulan aku keluar dari kerjaan aku. Dan sekarang kita masih di Arizona. Kalian udah pada nonton belum video yang sebelumnya? Kali ini aku mau cerita sama kalian selama hampir 2 bulan kita di jalan. Dan keluh kesah apa aja yang aku punya selama di camper van. Mungkin ini bakal banyak keluh kesahnya, tapi yang sekarang aku rasakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan. Ternyata memang ekspektasi itu jauh banget sama yang namanya realita, coy. Gila. Ya kalau kalian bisa lihat, bukan sekedar jalan-jalan, ngelihat pemandangan, terus having fun, itu part of it. But di sisi lainnya juga bener-bener tough dan rough. Bukan semua orang bisa memiliki kehidupan van life gini gitu, kayak lifestyle begini, nomad life begini. Yah, kita mulai dari mana ya? So guys, kita mulai dari tempat parkir ya, atau menginap dan bermalam. Nah, aku kemarin sempat tanya-tanya sama Pak Martin Arek Vlog, karena kan dia udah pengalaman ya soal di jalan. Jadi di gas station bener dia bilang nama gas station itu Love, G-Flying, sama Pilot. Karena di gas station lainnya aku tuh diketok. Bukan diketok sih, bilang baru sekali aku sebenarnya diketok, itu pun waktu di the biggest gas station in the world. Gak jelas banget itu, katanya gas stationnya paling besar di dunia, tapi masa cuma parkir 4 jam aja gak dibolehkan. Konyol ya bang, konyol banget itu, konyol banget. Tapi ya udah, kita move on. Di rest area juga, di rest area, tapi nggak semua rest area ya. Biasanya itu rest area East Coast itu nggak banyak memperbolehkan kalian itu untuk stay overnight. Jadi kayak kemarin itu untung aja aku mulainya itu dari Kansas. Jadi so far yang aku alamin di rest area itu aku boleh stay overnight bareng si Bosi. Terus kalau campground tuh biasanya bayar kayak state park gitu. Cuman kalau yang dibilang BLM kayak Bureau Land Management, kayak sekarang ini kita ini, aku sekarang ini stay di Arizona, aku stay-nya itu di public land-nya mereka ini. Jadi kalian tuh boleh stay selama 14 hari penuh dan jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, bawa sampah apa yang kalian punya. Setidaknya kalian tidak meninggalkan jejak. Maksudnya yang kalian tinggalkan itu cuma jejak doang, yang lainnya jangan ditinggalkan. Seperti itu. Kayak cinta-cinta, pacaran ditinggalkan aja semua gitu ya. Next, kita ngomongin soal makan. Nah, kalau biasanya aku di kota, aku lihat-lihat dulu. Kalau aku parkir di rest area sama gas station kan nggak mungkin aku masak. Bisa kebakaran nanti men. Kalau kenapa-napa, amit-amit ya. Amit-amit kejadian kenapa-napa seperti itu. Cuman aku lihat-lihat situasi. Kalau di rest area atau di city, di gas station yang nggak memperbolehkan aku masak, aku biasanya itu beli yang murah-murah kayak hotdog atau Burger King, McDonald. Nah kalau kita di tempat piknik, terus di campground atau di campsite, aku baru masak. Kadang-kadang memang males kalau udah masak ini. Apalagi kalian tahu space yang aku punya itu kecil, benar-benar kecil. Jadi kalau udah masak itu, nyucinya ribet lagi men. Ya, next up, kita tadi baru selesai ngomongin space. Nah, ini space-nya tempat aku ini sekarang ini cuman kayak satu rentangan tangan full di dalam ini. Jadi space yang aku punya lumayan gede untuk ukuran aku. Tapi kalau untuk ukuran keseharian setiap hari, kalau full time sehari-hari itu kecil men. Karena kenapa? Kalau kalian mau ngambil sesuatu barang ataupun barang itu kalian lupa di mana taruhnya, kalian harus bongkar semua. Bongkar di sini, bongkar di atas, bongkar di belakang, di tas. Nah ketika satu dibongkar itu semuanya itu langsung berantakan men. Jadi kayak langsung berantakan, semuanya itu berantakan sekejap, bener-bener sekejap langsung berantakan habis. Apalagi kalau selesai masak belum semuanya berantakan, kompor kotor, piring kotor, itu sink kotor, semuanya dibersihin, terus dirapin lagi, belum harus tidur, belum udah kemalaman. Kadang-kadang aku kalau udah capek, aku biarin berantakan, besok pagi baru dikerjain. Next kita ngomongin bahan makanan. Biasanya aku tuh belanja bahan makanan di Walmart atau di Food Mart atau fresh market yang sedekatnya. Karena aku biasanya belanja itu sekitar kayak mau camping atau mau campsite atau mau ngecamp lah gitu kan selama 3-4 hari ke depan, aku baru belanja ke Walmart. Terus kalau stok air, nah biasanya aku tuh ngambil air di National Park biasanya itu disediakan. Terus di rest area kadang-kadang tuh menyediakan, tapi itu semuanya nggak mateng. Kalian harus masak sendiri, kayak ngeboiling sendiri. Nah kalau yang masak, yang mateng, aku beli itu ada kayak air depot kayak gitu. Jadi kayak $1 itu dapatnya 4 galon. Ya 4 galon itu kan lumayan buat 4 harian lah aku bilang ya kan, untuk nyuci. Kadang-kadang juga kalau misalnya aku udah belanja air kayak gitu di depot, jadi aku nggak perlu beli air separate buat air minum. Jadi bisa langsung dari sink, maksudnya dari keran itu aku langsung bisa minum. Next, kita ngomongin soal nyuci. Ya, sekarang ini banyak banget
aku udah nggak nyuci. Itu sekitar 2 mingguan aku udah nggak nyuci. Ya gimana, karena aku sekarang juga kayak ya udah sekali nyucinya itu langsung sekalian banyak gitu kan. Biasanya aku nyuci di Coin Laundry. Jadi biasanya itu sekitar 4 sampai 5 dolar tergantung besar kecil mesin cucinya. Kalau makin besar mesin cucinya ya makin mahal harganya. Jadi ya kalian hemat-hemat lah kalau misalnya mau buat camper van, dan kalian memang benar-benar harus hemat-hemat dan dikalkulasi semua biaya-biaya apapun itu yang mau dikeluarkan. Nah, kita sampai di poin pentingnya kalau mandi. Penting gak sih sebenarnya kalau dibilang itu camper van mandi? Kalau menurut kalian penting, tulis di kolom komentar. Kalau menurut kalian nggak penting, coba tulis di kolom komentar. Aku mau lihat siapa yang paling banyak komen di bawah. Kalau memang kalian jawabnya nggak penting, kita sehati men. Karena kenapa? Kalau dihidup di camper van sih menurut aku so far, aku yang paling penting itu cuci muka sama sikat gigi doang, sama ya beras-beras ketek lah dibilang, karena kita juga biasanya itu di alam dan nggak banyak aktivitas juga dilakukan kalau memang kita nggak ngapa-ngapain. Kayak aku hari ini ya cuman seharian di depan laptop ngedit, terus nikmatin pemandangan, masak, dan dah malam udah selesai. Cuman sikat gigi, cuci muka, selesai tidur, mandi. Nggak mandi, ya nggak mandi memang. Nggak mandi, ya nggak mandi memang. Nggak mandi, ya nggak mandi memang. Tapi kalau misalnya aku kayak di Planet Fitness nge-gym sekalian mau mau olahraga, ya aku biasanya langsung mandi di Planet Fitness. Tapi kalau kalian memang mau bayar, itu di gas station, kayak di gas station Love, GC Flying sama Pilot, itu mereka menyediakan tempat pemandian atau shower buat siapapun yang mau mandi dengan harga $15 per shower. Kalian bayangkan berarti sekitar 200 ribuan tuh cuma untuk mandi doang. Kan lumayan harganya, 15 kali 10 aja udah 150. Jadi aku member Planet Fitness itu sekitar $25 per bulan. Kalian bisa masuk ke semua Planet Fitness yang ada di Amerika. Jadi kayak member cardnya lagi. Begitu kira-kira kawan-kawan. Nah jadi guys, intinya memang nggak semudah apa yang kita bayangkan, atau nggak semudah apa yang aku bayangkan, terutama untuk camper van ini. Karena yang aku pikir ketika aku mau bangunnya, ya bisa ngeliat pemandangan, ya kan, terus jalan kemana-mana, adventure, itu memang part of it. Cuman aku nggak ngelihat di bagian dukanya, karena memang dukanya itu lumayan banyak. Dan camper van atau van life atau nomad life ini bukan untuk semua orang, harus digarisbawahin. Karena kenapa? Pertama, kalian harus ngerus sesuatu yang benar-benar kalian urus di luar dugaan. Di jalan itu memang kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi, banyak kendala dan banyak berubah pikiran atau berubah jalur, berubah haluan. Kayak kemarin aku yang harusnya berangkat ke Arizona dari New Mexico, aku berangkat ke Colorado. Terus habis itu aku kedinginan, balik lagi ke Arizona. Terus selama di Colorado, aku on the way ke Arizona, itu sekitar 10 jam. Dan aku udah gak tahan lagi. Pada saat itu aku harus nginep di Walmart. Dan ternyata di Walmart itu gak memperbolehkan aku untuk tidur. Dan satu lagi aku lupa, di depan Walmart itu salah satu favorit aku juga untuk buat tidur. Ya, depan Walmart. Terus aku ketemu sama yang namanya Ron. Nah, Ron ini, ya aku bisa bilang gimana sih kalau kalian tuh di jalan terus ketemu sama orang yang kalian nggak kenal, terus nawarin kalian, aku tahu di mana tempat tidur, aku tahu di mana tempat parkiran untuk bisa bermalam. Terus kalian kayak, itu jam 11 malam, kayak percaya nggak ya. Jadi kayak aku tuh langsung ngambil screenshot, aku langsung kirim ke pacar aku plat nomornya, supaya kalau kenapa-napa jadi dia bisa langsung gimana lah, lapor polisi atau segala macam kan. Ternyata puji Tuhan semuanya itu lancar dan semuanya itu baik. Dan paginya kita ngobrol-ngobrol, jadi kayak sharing pengalaman di jalan sama teman-temannya juga. Dan teman-temannya lumayan dibilang homeless lah, karena memang nggak punya rumah. Dan kalau misalnya mau pergi ke suatu state yang lain, dia tuh kayak minta-minta duit kayak buat uang gas gitu kan. Jadi aku udah kayak, yaudah cuma si Ron doang, jadi aku ngobrol. Jadi sama yang lain cuman sekedar ngobrol, say hello doang. Nah itu kendalanya juga. Terus kesendirian, kayak itu ngerasa kayak loneliness sometimes, but not all the time, kayak gitu kan. Karena kalian mau melakukan sesuatu itu memang semuanya harus sendiri. Terus decide sama keputusan kalian untuk melakukan apapun sendiri. Kalian mau senang-senang sendiri, terus mau berpetualang sendiri.
Jadi lebih bagus kalau memang kalian punya teman atau punya pasangan, berkelana berdua atau berkelana bersama teman. Tapi kadang-kadang you need your time, kayak me time. But sometimes like if you take too long, I hope you're not that crazy like me, ya. Ya semoga jangan sampai gila lah, amit-amit goblok. Jadi kadang-kadang memang aku memang pengen lah sendiri, kadang-kadang pengen bareng sama teman-teman. Cuman ya kalian harus persiapkan itu juga, karena kalau kalian memang punya keinginan, punya lifestyle seperti ini, punya lifestyle seperti nomad life dan nomaden seperti gitu, kalian memang benar-benar harus pikir 2 kali untuk tinggal di camper van, untuk ngebangun camper van, lihat baik dan buruknya setiap langkah apapun yang mau kalian ambil. Jadi jangan sembarang ngelihat langsung enaknya aja seperti aku. Awalnya memang lihat enaknya doang, tapi lambat laun aku mulai terbiasa dengan hal seperti ini. Tapi ya guys, so far aku sama Bosi bener-bener menikmatin setiap proses yang kita lewati. Kita ngelewatin jalan yang bener nggak beraspal, jalanan yang penuh batu, naik-naikan, turun-turunan. Terus banyak hal yang kita pelajarin di jalan so far, walaupun belum lama, tapi setidaknya kita banyak belajar setiap momen yang kita punya. Dan aku mau berbagi ke kalian hal itu. Setiap apapun hal yang baik yang aku pengen share ke kalian. Semoga video ini jadi bermanfaat buat kalian semua yang nonton, dan kalian bisa mendapatkan inspirasi dan bisa merubah pemikiran kalian dan merubah pandangan kalian terhadap camper van. Jangan, ya pikir 2 kali coy, pikir 2 kali kalau memang mau camper van. But ya, thank you banget buat kalian udah nonton, thank you banget juga buat kalian yang support, dan buat kalian yang baru di sini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan buat kalian juga di share ke teman-temannya, saudara-saudaranya, dan berkat kalian lah channel ini bakal bisa tumbuh ntar ke depannya. Terus saksikan, terus stay tune di Nexi Van Life untuk bareng-bareng kita jalan-jalan virtual, untuk bisa seru-seruan, untuk bisa lebih menyebarkan kebaikan dan melihat gimana dunia luar sana. So Van Life lovers, thank you very much for watching, and I'll see you guys in next video. Salam Van Life lovers, bye bye.